Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Betapa beruntungnya kita yang masih diberi kehidupan normal dengan sehat dan kondisi tubuh yang lengkap. Berbeda dengan orang-orang ini yang justru harus menjalani hidup tidak seperti orang pada umumnya. Berikut ini ada beberapa orang dengan jalan hidup tak biasa. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Percaya nggak percaya guys, ternyata ada loh seorang pria yang bisa hidup meskipun tidak memiliki jantung. Pria asal Amerika bernama Stan Larkin ini menggunakan seng kardia atau sebuah jantung buatan yang berbentuk ransel. Layaknya jantung, ransel tersebut terhubung pada sistem vaskular dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuhnya. Pria 26 tahun ini didiagnosis dengan kardiomiopati turunan ketika remaja. Kondisi ini bisa membuat jantung terhenti secara tiba-tiba. These two. Velcro strap, that's it. But it feels just like it says, freedom. Nggak heran, makanya Stan selalu memakai tasnya tersebut kemanapun dan akan terus memakai tas tersebut sampai akhirnya mendapat transplantasi jantung. Tapi meskipun harus memakai alat bantu yang beratnya 6 kg itu, Stan tetap bisa melakukan aktivitas normal. Bahkan bisa bermain basket loh guys. Seorang anak laki-laki bernama Sean Hervey asal Amerika berhasil mencatat sejarah sebagai anak pertama di dunia dan mendapatkan transplantasi tangan ganda. Awalnya Sean terlahir normal, namun saat umur 2 tahun, kedua tangannya harus diamputasi karena mengalami infeksi. Kemudian, pada usia 8 tahun, bocah ini melakukan operasi selama 10 jam di rumah sakit anak Philadelphia dan dibantu oleh 40 orang tenaga medis untuk melakukan transplantasi tersebut. Menurut tim dokter, salah satu tantangan terbesarnya adalah menghubungkan seluruh pembuluh darah yang kecil yang dapat membuat tangan itu tetap hidup. On the bones. The surgeons first connect the radius bone together using a metal T-plate. Namun setelah melewati proses tersebut, operasinya berhasil dan Sean pun mulai belajar menggunakan tangannya tersebut. Setelah 2 tahun pasca operasi, Sean sekarang sudah bisa menulis, makan dan menggunakan pakaian sendiri, bahkan memegang sebuah pemukul. Dokter yang menanganinya pun mengatakan hasil tes medis menunjukkan otaknya telah menerima anggota badan itu sebagai miliknya. Luar biasa ya guys. Untuk menjadi manusia hidup, tentunya kita perlu ada detak jantung dan denyut nadi ya guys. Tapi, seorang model fitness profesional bernama Andrew Jones justru tidak memiliki denyut nadi, namun masih bisa hidup sampai sekarang. Kondisi langka yang dialaminya ini membuatnya harus hidup dengan jantung buatan. An LVAD, which stands for left ventricular assist device. These devices, the 2 batteries and the computer, these are what are powering and controlling the artificial heart to make sure that it's working efficiently and working properly. Jantung buatan itu harus diisi dayanya sebelum ia mulai beraktivitas. Bahkan saat tidur pun ia harus terhubung dengan alat tersebut. Tapi di balik rasa putus asanya, ia malah menemukan kekuatan baru untuk melakukan kegiatannya, yaitu olahraga di gym. Bahkan berkat jantung buatan itu, kekuatannya pulih lebih cepat dari seharusnya. Dan ia selalu merasa bersyukur dan bangga karena memiliki jantung buatan. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang bernama Cameron Mott hanya memiliki otak sebelah kiri setelah otak kanannya diangkat karena mengalami kelainan sindrom Rasmussen sejak berusia 3 tahun. Penyakit ini telah menggerogoti sisi kanan dari otaknya. Kondisi ini juga memicu terjadinya epilepsi dan kejang-kejang. Bahkan ia seringkali membenturkan kepalanya ke lantai sehingga ia harus selalu memakai helm untuk melindungi kepalanya. Karena itu akhirnya dokter sepakat untuk mencegah hal tersebut dengan cara mengeluarkan setengah otaknya. Of the diseased half that we are challenge removing. was just beginning. After surgery, she needs immediate. Ibunya pun menyatakan bahwa operasi itu adalah satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan untuk membantunya menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidupnya. Setelah melakukan operasi, Cameron pun menjadi lebih baik dan bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang balerina.
Penyakit polio sempat menjadi wabah yang mematikan yang tercatat dalam sejarah. Penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan bernapas serta kelumpuhan. Hal ini pun harus dialami oleh pria bernama Paul Alexander asal Texas. Untuk selamat dari wabah polio, pria ini harus menghabiskan masa tuanya selama 65 tahun di dalam mesin iron lung atau mesin logam yang berbentuk tabung. Untuk minum pun, Paul harus menggerakkan lehernya supaya bisa meraih sedotan. Another way of life. But I watched thousands of kids. Polio yang sempat dideritanya membuat paru-paru Paul menjadi rusak. Bahkan ia mengalami kelumpuhan pada tubuhnya mulai dari bagian bawah leher. Namun meskipun mengalami kelumpuhan, hal ini tidak menghentikan Paul untuk mencapai sesuatu.